izin Bapak Fasil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Fasil dan teman CGP lain. Di sini kami dari kelompok 2, terdiri dari Bu Rina dan saya sendiri akan melakukan praktek kucing dengan menggunakan alun tirta. Bagian dari kelompok kami yaitu kemitraan antara kepala sekolah dan guru. Jadi dalam hal ini saya akan terlebih dahulu, saya merupakan coach, Bu Rina merupakan coach dan saya kucinya. Oke. Yuk. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Kusriah. Gimana nih? Ada yang ingin saya obrolkan apa? Gimana ini Bu? Iya Bu, gini Bu, sejauh ini ya Bu ya banyak sekali yang mengganggu pikiran saya Bu. Sekolah kita kan merupakan sekolah penggerak ya Bu ya, yang otomatis menggunakan kurikulum merdeka, di mana dalam menghadapi perubahan kurikulum itu Bu, menuntut sebagai seorang guru itu harus melek IT, sehingga saya itu melihat banyak teman-teman guru itu terkendala karena keterbatasan IT. Seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Berarti di sini Bu Kusriah ingin membantu rekan-rekan guru yang masih memiliki keterbatasan IT seperti itu ya, Bu? Iya, Bu, benar sekali, Bu. Di tengah banyaknya tuntutan sebagai seorang guru ya, Bu ya. Teman-teman guru itu kan juga mengemban sebagai seorang istri ya, Bu ya, dan sebagai seorang ibu, di mana semuanya itu harus dilaksanakan secara bersamaan, Bu. Iya, betul sekali Bu Kusriah. Dari kegiatan kita kali ini nih, apa sih yang ingin Bu Kusriah dapatkan dari percakapan kita? Iya Bu, saya tuh berharap Bu, kali ini tuh saya tuh ingin membersamai rekan guru Bu yang memiliki keterbatasan tersebut, membantu mereka memecahkan setiap permasalahan, khususnya dalam perkembangan IT rekan guru saat ini. Bagaimana membuat peraga yang menarik, video pembelajaran yang menarik, sehingga dan juga membuat perangkat ajar yang menarik menggunakan aplikasi Canva, sehingga kami juga dapat mewujudkan salah satu komponen dalam kurikulum merdeka, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Baik, saya setuju sekali dengan pendapat Bu Kusriah. Dari apa yang saya tangkap, yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalau menurut pengamatan Bu Kusriah nih, dari rekan-rekan itu, tingkat pemahaman IT-nya kalau di level, antara level 1 sampai 10, kira-kira rekan-rekan kita ada di level berapa Bu Kusriah? Iya Bu, kalau saya amati ya Bu ya, sejauh pengamatan saya kali ini Bu, kalau rekan-rekan guru itu saat ini Bu berada di level 4 Bu, karena masih banyak sekali guru-guru yang memang belum memahami tentang bagaimana penggunaan IT, apalagi penggunaan aplikasi Canva Bu, seperti itu. Oke. Nantinya nih ya Bu ya, setelah Bu Kusriah membersamai rekan-rekan guru untuk belajar IT, apakah ada peningkatan misalnya dari level 1 sampai 10, pengennya rekan-rekan kita ini sampai di level berapa? Iya Bu, nantinya dari kegiatan ini Bu, saya tuh pinginnya ya Bu, tapi nggak muluk-muluk ya Bu ya, kita kan keterbatasan rekan guru yang lain ya Bu ya, saya tuh pingin rekan-rekan guru itu sampai ke level 8 lah Bu, supaya lebih ada progresnya begitu Bu. Oke, baik Bu Kusriah. Hal apa yang kira-kira bisa Ibu Kusriah lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Iya Bu, dalam mengatasi hal ini ya Bu ya, tuh saya tuh pengennya tuh ngobrol bersama Bu, dengan guru, mengkomunikasikan Bu apa yang menjadi kendala dalam pemanfaatan IT, apa yang menjadi kesusahan mereka dalam memanfaatkan IT, bagaimana memecahkan setiap masalah yang dihadapi dengan mencari solusi secara bersama hingga menemukan hasil yang diinginkan, seperti itu Bu. Nah, menurut Bu Kusriah, guru-guru atau rekan-rekan kita itu harus diperlakukan seperti apa sih
untuk mengatasi hal itu semua? Terus bagaimana strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai apa yang sudah Ibu rencanakan tadi? Iya Bu, rencana saya Bu, saya itu akan mengajak guru-guru atau rekan guru yang lain tuh untuk ngobrol bersama Bu. Kan kebetulan sekolah kita kan mempunyai komunitas belajar ya Bu ya. Jadi saya akan memanfaatkan momen itu Bu. Di situ saya meminta guru itu menyampaikan hambatannya dalam menghadapi perubahan kurikulum itu dengan guru sesama rombel terlebih dahulu. Kemudian rencananya saya itu membersamai mereka Bu di luar jam sekolah terkait apa yang dibutuhkan dalam pemahaman IT. Mungkin juga untuk guru yang memang belum sama sekali memahami IT Bu, saya itu akan melaksanakan membersamai mereka face to face gitu Bu, sehingga lebih mengena dan tujuan itu lebih tercapai gitu Bu. Mudah untuk tercapainya begitu Bu. Iya, benar sekali Bu Kusriah. Jadi komunikasi itu sangat penting bagi kita supaya kita apa yang menjadi keinginan dan tujuan itu bisa terjadi dan apa yang menjadi hambatan bisa kita temukan solusinya seperti itu ya Bu Kusriah. Iya Bu. Dari rencana yang akan Ibu Kusriah lakukan, kira-kira nih ya, kapan mulai dilaksanakan? Iya Bu, mungkin setelah ini ya Bu ya, minggu depan lah Bu kegiatan itu akan segera saya laksanakan. Dan kegiatan ini nantinya juga tidak terlepas Bu dari bantuan Ibu selaku kepala sekolah untuk membantu kami dalam pelaksanaan itu Bu. Ya baik Bu Kusriah, saya selaku kepala sekolah tentu sangat mendukung apa yang sudah menjadi rencana dan program Ibu Kusriah untuk membersamai rekan-rekan guru dalam meningkatkan pemahaman IT mereka. Kita sudah ngobrol panjang lebar ternyata Bu Kusriah ya. Iya Bu. Apa yang kita dapatkan dari obrolan kita hari ini tadi Bu Kusriah? Iya Bu, luar biasa sekali ya Bu dari kegiatan ngobrol kita kali ini ya Bu ya. Saya itu lebih bersemangat nih Bu menemukan solusi bersama sehingga saya itu jadi lebih plong Bu, lebih terkhusus dalam bagaimana saya melaksanakan rencananya itu Bu, sehingga bisa mengatur bagaimana langkah membersamai rekan guru-guru sehingga yang memiliki keterbatasan IT Bu, membantu dalam belajarnya sehingga tujuan itu cepat dan mudah untuk tercapai seperti itu Bu. Iya baik Bu Kusriah, semoga apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat dan bisa membawa perubahan yang baik lagi terhadap rekan-rekan guru kita ya Bu Kusriah. Iya Bu, ya terima kasih Ibu atas waktunya yang diberikan. Semoga apa yang saya sudah sampaikan di Ibu lebih bermanfaat dan hati saya sudah plong gitu Bu ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Yuk. Selanjutnya sesi kedua. Silakan tanggapi. Belum Pak, satu lagi. Tukarannya belum ya? Iya. Ya, tukaran dulu. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rina. Terima kasih sudah bersedia bertemu saya hari ini. Balik kayaknya gitu ya. Kamu yang jadi Bu Kusriah yang jadi guru ya. Saya dulu Bu Kusriah. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kusriah. Terima kasih sudah bersedia bertemu saya hari ini Bu. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana Bu kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Saya sebenarnya ada yang ingin saya bahas, yang sesuatu yang sedang saya alami di kelas Bu. Wah ya, tentu Bu, saya siap mendengarkan. Apa Bu yang saat ini sedang dialami oleh Ibu selaku guru Bu di kelas Bu? Iya Bu, jadi saya selama di kelas, akhir-akhir ini saya merasa motivasi belajar anak-anak kok di kelas itu semakin mengalami penurunan Bu. Dan penurunannya itu cukup signifikan, terutama dalam beberapa minggu terakhir ini Bu.
saat saya mengamati respon mereka terhadap proses pembelajaran, terlihat jelas sekali ada pergeseran dari semangatnya yang dulu tinggi, sekarang tuh menjadi kurang berminat dan kurang antusias, Bu. Begitu ya Bu ya. Memahami perubahan itu merupakan langkah awal ya Bu ya. Itu sangat penting Bu. Bu Rina, kondisi ini tuh dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ya Bu ya, baik internal maupun eksternal dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan. Kita perlu Bu mengeksplor secara lebih rinci apa yang mungkin menjadi pemicu penurunan motivasi ini. Apakah ada perubahan dalam lingkungan kelas, perasaan siswa terhadap materi pelajaran atau faktor lain Bu yang perlu diperhatikan Bu? Iya, jadi saya tuh sudah mencoba ya Bu mencari tahu dari beberapa faktor tersebut. Beberapa siswa itu sudah pernah juga mengungkapkan kesulitan mereka dalam menyelesaikan tugas ternyata Bu. Nah, sementara yang lain merasa bosan dengan metode pembelajaran yang sama seperti itu. Jadi saya itu ingin meresapi setiap aspek ini untuk mencari solusi yang lebih baik lagi seperti itu Bu. Oke. Baik Bu Rina, permasalahan motivasi belajar seringkali bersifat kompleks ya Bu ya, dan melibatkan berbagai unsur dengan memahami setiap sisi dari penurunan motivasi ini. Kita dapat juga menciptakan solusi yang tepat sasaran. Mari kita lanjutkan perbincangan ini untuk mengeksplor lebih Bu dalam merancang strategi yang dapat memberikan dampak positif pada motivasi belajar anak-anak kita di kelas Bu. Pertama-tama Ibu, bolehkah Bu saya tahu apakah ada faktor spesifik Bu yang membuat Anda itu merasa motivasi belajar anak itu menurun Bu? Iya Bu, jadi saya itu sempat berpikir ada beberapa faktor seperti tugas yang mungkin terlalu sulit bagi sebagian anak, serta mungkin kurangnya variasi dalam metode pembelajaran yang saya berikan terhadap anak-anak Bu. Baik Ibu. Apakah ada faktor Bu, faktor lain gitu yang Ibu perhatikan? Saya merasa ada tekanan Bu dari tugas yang terlalu sering. Jadi anak-anak bisa terpengaruh semangat belajarnya karena mungkin terlalu banyak tugas dan beberapa di antara mereka mungkin merasa stres seperti itu Bu, dan selanjutnya kehilangan minat untuk belajar. Oke. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya ya Bu. Tapi jajal TK. Merencanakan bagaimana Bu dapat meningkatkan motivasi belajar anak-anak? Apakah Anda memiliki ide awal atau rencana yang ingin diimplementasikan Bu? Iya. Saya tuh berencana ya Bu membuat tugas itu lebih bervariasi, bisa memberikan umpan balik yang positif dan mencoba menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif. Selain itu, saya juga ingin melibatkan orang tua Bu untuk mendukung motivasi belajar anak di rumah. Jadi peran orang tua di rumah juga sangat berpengaruh seperti itu. Oke. Bagaimana Bu Anda berencana membuat tugas yang lebih bervariasi Bu? Adakah strategi yang akan diterapkan? Ya, untuk membuat tugas lebih bervariasi itu saya berencana ini Bu. Ini tapi masih rencana ya Bu. Itu untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek Bu yang memungkinkan siswa menggunakan kreativitas mereka nih. Terus saya juga akan menyusun pertanyaan-pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda dari siswa yang satu dengan siswa yang lainnya sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Sehingga setiap siswa itu tidak merasa tertantang sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Oke, itu langkah yang baik ya Bu. Bagaimana dengan memberikan umpan balik positif Bu? Apakah Anda memiliki rencana khusus? Kalau untuk memberikan umpan balik yang positif secara langsung itu mengakui usaha keras dan prestasi setiap anak. Selain itu saya akan menciptakan suasana kelas yang mendukung di mana kesalahan itu dianggap sebagai langkah menuju pemahaman yang lebih baik. Saya juga berencana Bu untuk menyelenggarakan sesi apresiasi reguler untuk menghargai prestasi siswa. Baik Ibu, bagus sekali ya Bu ya, Bu Rina. Bagaimana dengan penggunaan metode pengajaran yang lebih interaktif Bu? Apakah ada ide kreatif Bu untuk melibatkan siswa dalam proses belajarnya Bu? Nah, kalau untuk
metode pendekatan belajar yang lebih interaktif ini saya coba dengan permainan edukatif dan diskusi kelompok kecil, Bu, mungkin. Selain itu, saya juga akan menggunakan multimedia dan teknologi untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik. Saya berharap, Bu, dengan cara ini mudah-mudahan anak-anak memiliki antusias dan lebih melibatkan diri ke dalam proses pembelajaran. Oke, rencana itu terdengar sangat baik ya, Bu Rina ya. Bagaimana Bu dengan pengukuran keberhasilan rencana ini? Apakah ada parameter sendiri Anda gunakan untuk menilai peningkatan motivasi belajarnya, Bu? Jadi saya akan mengamati, Bu, tingkat partisipasi dan semangat belajar anak-anak nanti selama beberapa minggu ke depan, serta mendengarkan umpan balik dari mereka. Jika ada peningkatan, berarti akan menjadi tanda bahwa rencana itu sudah berhasil dan sesuai dengan harapan saya. Seperti itu. Oke, terakhir ya Bu, kita membahas tentang tanggung jawab siapa saja Bu yang akan terlibat dalam pelaksanaan rencana ini, Bu. Ya, tentunya seluruh rekan-rekan yang guru yang ada di sekolah ini, Bu. Rencananya kami akan melakukan pertemuan rutin untuk berbagi pengalaman, berbagi praktik baik, dan menyelaraskan metode pengajaran yang lebih interaktif. Saya percaya kolaborasi ini dapat memberikan dukungan yang lebih kuat lagi untuk meningkatkan motivasi belajar dari anak-anak didik kita, Bu. Oke, bagus Bu Rina. Kolaborasi tim guru itu memang kunci penting Bu dalam menciptakan perubahan positif. Bagaimana Bu dengan peran orang tua? Ya, untuk orang tua, saya itu berencana mengadakan pertemuan khusus untuk berdiskusi tentang peran mereka, Bu, dalam mendukung motivasi belajar anak di rumah. Saya itu ingin, Bu, menciptakan kerjasama yang erat antara pihak sekolah dengan orang tua untuk mencapai tujuan bersama yang kita inginkan, Bu. Baik Ibu. Suara suaranya Bu Darwati itu dan dengan melibatkan semua pihak tuh terkait Anda juga merupakan menciptakan fondasi yang solid ya Bu ya, Iya. untuk kesuksesan rencana ini. Jangan ragu Bu untuk meminta bantuan jika Anda memang membutuhkan. Saya yakin Anda dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif. Baik, terima kasih Bu atas bimbingannya. Saya juga akan segera melaksanakan rencana ini dan memberikan progres atau perkembangannya kepada Ibu nanti. Sama-sama Bu Rina, semoga rencana ini membawa perubahan positif yang signifikan. Jika ada perkembangan atau pernyataan tambahan, jangan ragu Bu untuk menghubungi saya. Semangat Bu Rina. Ya Bu, terima kasih Bu. Semoga apa yang kita usahakan bisa membawa perubahan dan yang lebih baik lagi. Oke, sama-sama Bu Rina. Semoga usaha kita membawa perubahan yang baik ya Bu. Jika ada kabar atau perkembangan, saya akan nanti kabar dari Anda. Sukses selalu Bu Rina. Sama-sama Bu. Ya Pak, terima kasih. Itulah praktek dari kami. Silakan. Oke, kasih tepuk tangan. Refleksinya mana sekarang? Berikan tanda tangannya. Ayo, umpan baliknya. Silakan. Silakan beri umpan balik. Iya, Bu Munati, Ibu, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya ini adalah sebuah praktik coaching yang sangat bagus sekali, di mana alur tirtanya itu terlihat dengan jelas. Selain itu, yang saya kesan yaitu gaya bahasanya itu sangat ini sekali, natural sekali. Demikian ya, hebat untuk Bu Rina dan Ibu Sia. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, tidak ada sepertinya. Kelompok 3 ya, silakan kelompok 3.